Bab 2246, mengambil jalur air. Dev dan yang lainnya beristirahat di hutan pada malam itu, dan kekuatan fisik Efron juga pulih dengan cepat. Saat fajar menyingsing, Dev berencana pergi bersama Kenari dan Efron. Namun saat Dev hendak pergi, tiba-tiba lingkaran sihir yang dibuat oleh Kenari diaktifkan, dan api terus menyembur, disertai dengan suara seseorang berteriak. Dev, seseorang akan datang, ayo cepat pergi. Melihat ini, Kenari buru-buru berkata pada Dev. Dev mengangguk dan hendak membawa Efron pergi ketika dia mendengar kutukan marah, siapa yang menyiapkan formasi di gunung yang dalam dan hutan tua ini. Kutukan kemarahan inilah yang membuat Dev berhenti seketika dan kemudian dengan cepat bergerak menuju formasi. Kenari dan Efron melihat ini dan buru-buru mengikuti di belakang. Ketika Dev berlari ke lingkaran sihir, dia melihat Liu Xing dan Liu Rui dipermalukan oleh lingkaran sihir Kenari. Meskipun kedua orang itu memiliki kekuatan yang bagus, mereka kurang pengalaman dalam menghadapi lingkaran sihir semacam ini. Setelah melihat ini, Dev buru-buru melambaikan tangannya, dan lingkaran sihir di depannya menghilang seketika. Ketika Liu Xing dan Liu Rui melihat Dev, mereka segera berlari. "Kenapa kalian berdua di sini?" Dev bertanya dengan heran. "Tuan Dev, guru meminta kami untuk membawa Anda melalui air. Sekarang seluruh dunia tersembunyi dikelilingi oleh manusia. Saya khawatir akan sulit bagi Anda untuk melarikan diri dari sini." Liu Rui berkata pada Dev. "Ambil jalur air." Dev tertegun. "Iya, setelah melewati gunung ini kamu bisa melihat laut. Kamu juga bisa berangkat dari sini lewat air," kata Liu Rui. "Kenapa aku tidak pernah mendengarmu menyebutkannya?" Dev sangat bingung. Dia sudah lama berada di dunia tersembunyi, dan dia belum pernah mendengar siapapun menyebutkannya. Ada jalur air yang harus ditinggalkan dari sini. Karena banyak monster di wilayah laut itu, jadi sedikit orang yang pergi ke sana. Sekarang bukan waktunya bicara. Aku akan menjelaskannya kepadamu pelan-pelan saat aku pergi dari sini, kata Liu Xing. Dev mengangguk, lalu pergi bersama Liu Xing dan yang lainnya. Bagaimanapun, Liu Xing dan Liu Rui lahir dan besar di sini, dan mereka lebih akrab dengan medan daripada Dev, jadi mereka segera sampai di pantai. Melihat lautan luas, Liu Xing melambaikan tangannya, dan beberapa pohon besar patah, lalu jatuh ke laut. Beberapa orang melompat dan berdiri di atas batang pohon dengan mudah. Dengan kemampuannya saat ini, mereka bisa berlayar di laut tanpa naik perahu. Saya harap kali ini berjalan dengan baik. Liu Xing memandang ke depan dengan ekspresi khawatir. Saudara Liu, dengan kemampuanmu saat ini, kamu tidak perlu takut pada beberapa monster-monster. Jika kamu bertemu monster-monster, kamu bisa membunuhnya dan mendapatkan beberapa pil monster. Dev berkata pada Liu Xing. "Hei, monster itu tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah monster tua itu. Kuharap kita tidak menemukannya, kalau tidak maka akan sangat buruk." Liu Xing menghela nafas dan berkata. "Monster tua." Dev tertegun dan tidak mengerti apa yang dibicarakan monster tua Liu Xing. "Ya, ada Pulau Diaoyu di wilayah laut ini. Kudengar ada monster tua yang hidup di sana, dan monster di seluruh wilayah laut dibesarkan oleh monster tua itu. Tidak ada yang tahu kapan monster tua itu berada di pulau itu. Mereka hanya tahu bahwa tidak ada orang yang lewat yang kembali. Kudengar mereka semua dimakan oleh monster tua itu." Liu Xing berkata dengan rasa takut. "Monster tua yang memakan manusia. Ini semua legenda kan? Bagaimana bisa ada orang seperti itu, memelihara monster, dan benar-benar memperlakukan laut ini sebagai rumah mereka?" Kenari tidak percaya sama sekali dan tersenyum dingin. "Percaya atau tidak, kuharap kita tidak menyentuhnya." Liu Xing tidak mengatakan apa-apa, tapi melihat ke laut dengan ekspresi serius. Karena dia belum pernah ke sini, dia tidak tahu di mana letak Pulau Diaoyu, jadi dia hanya bisa berdoa agar mereka tidak melewati Pulau Diaoyu dan tidak ditemukan oleh monster tua itu. Bab 2247. Monster muncul. Dev dan yang lainnya berlayar cepat di laut, laut yang tak berujung tenang dan tidak ada pulau sama sekali. Hal ini membuat Liu Xing, yang tadinya khawatir, akhirnya menghela nafas lega. Namun pada saat ini, laut yang tenang tiba-tiba mulai menimbulkan ombak, dan ombak terus menghantam batang pohon Dev, memaksa mereka mengubah arah. Tidak ada angin sama sekali, lalu kenapa ada ombak? Liu Rui bertanya dengan rasa ingin tahu. Wajah Dev serius dan dia berkata dengan keras, "Hati-hati, ada monster."
Kata-kata Dev membuat semua orang gugup. Dan di atas permukaan laut, semua orang juga melihat selusin sosok besar berjatuhan di laut. Gelombang ini disebabkan oleh monster-monster ini. Terlebih lagi, monster terus melompat dari laut, lalu menamparkan laut dengan keras, menyebabkan gelombang besar yang membuat Dev dan yang lainnya sangat malu. Monster di alam Dewa Perang, ini terlalu menakutkan. Kenari mau tak mau terlihat terkejut saat melihat monster-monster itu. Dia belum pernah melihat monster sekuat itu sebelumnya, dan masih ada lebih dari selusin monster. Menghadapi kejaran lebih dari selusin monster-monster, Efron akhirnya gagal mengendalikan dirinya dan jatuh ke laut. Meskipun Efron saat ini berada di alam Martial Saint, di laut ini, menghadapi monster di alam Dewa Bela Diri, yang harus dia lakukan hanyalah menjadi makanan. Melihat Efron jatuh ke laut, Dev berjingkat, melompat seperti burung yang melebarkan sayapnya, melangkah maju, meraih Efron, dan mengangkatnya. Tuan Kenari, pergilah dulu, aku akan membunuh monster-monster ini sebelum kita bicara. Dev berkata pada Kenari. Dev, kamu harus hati-hati, ada begitu banyak monster, dan mereka masih di laut. Kenari memperingatkan Dev. Jangan khawatir, monster-monster ini akan datang ke rumahmu sendiri, dan aku kebetulan meminum ramuan binatang mereka. Setelah Dev selesai berbicara, dia terjun ke laut, sementara Kenari dan Liu Xing segera pergi. Setelah memasuki laut, Dev sengaja memancarkan aura untuk menarik kejaran monster-monster itu. Segera, di sekitar Dev, monster-monster dengan aura ganas datang ke arah Dev untuk mengelilinginya. Monster-monster ini jelas bertarung sebagai sebuah tim, setiap monster memiliki posisinya sendiri, menghalangi semua jalan Dev. Mengaum. Seekor binatang iblis seukuran paus pembunuh membuka mulutnya yang berdarah dan menelan Dev dalam satu gigitan. Ketika Dev melihat ini, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya, dan kristal naga di tubuhnya memancarkan kekuatan naga, membentuk gelembung di sekitar Dev sehingga Dev dapat bergerak bebas di dalam air. Menghadapi monster-monster yang berlari ke arahnya dengan mulut terbuka, Dev mengangkat tinjunya dan meninjunya. Kekuatan spiritual yang menakutkan keluar seketika, langsung menimbulkan gelombang setinggi beberapa meter di dalam air, namun, pukulan tersebut mengenai monster tersebut, yang hanya menunda serangan monster tersebut, namun gagal membunuh monster tersebut, mati. Hal ini membuat Dev merasa sangat terkejut, dia tahu bahwa kekuatan pukulannya cukup untuk menghajar monster itu hingga menjadi bubur, jadi mengapa dia tidak bisa membunuh monster itu? Saat monster itu mendekat, Dev meninju lagi, tetapi hasilnya tetap sama, dan setiap kali dia meninju, Dev merasa sangat berat. Segera, Dev menyadari bahwa saat bertarung di air ini, air laut akan menghabiskan banyak kekuatan Dev. Oleh karena itu, kekuatan pukulan ini sangat diimbangi oleh air laut. Tentu saja, ketika mengenai monster itu akan menjadi pukulan yang sangat kuat. Akan jauh lebih lemah. Kecuali jika kekuatan monster itu jauh lebih rendah dari miliknya, tapi sekarang menghadapi monster yang semuanya berada di alam Dewa Perang, hampir tidak mungkin bagi Dev untuk membunuh monster dengan satu pukulan. Melihat bahwa dia tidak bisa membunuh monster-monster ini dengan cepat, Dev hanya bisa terjun jauh ke kedalaman dengan cepat, sementara monster-monster itu mengejarnya. Bab 2248, Monster Tua. Seekor monster-monster menunjukkan taringnya dan dengan cepat menyusul Dev dalam keputusasaan, Dev menyatukan jari-jarinya, dan cahaya keemasan menyilaukan melintas di ujung jarinya. Lalu dia tiba-tiba menunjuk ke arah monster itu, dan cahaya keemasan langsung keluar, tidak menghilang di dalam air, tapi menembus tubuh monster itu dalam sekejap mata. Dev tiba-tiba menyadari bahwa di dalam air ini, hanya dengan mengumpulkan kekuatan spiritual di satu tempat dia dapat menahan perlawanan air laut dengan lebih baik. Dev ingin memahaminya, dan kemudian beberapa cahaya keemasan ditembakkan, dan monster-monster itu langsung tertusuk beberapa lubang berdarah, dengan melolong, tubuh monster-monster itu mulai jatuh ke bawah. Dev buru-buru melangkah maju, meninju tubuh monster itu dengan pukulan, lalu mengeluarkan pil binatang dan memasukkannya langsung ke dalam ring penyimpanan. Dengan pembunuhan ini, Dev juga mendapatkan kepercayaan diri di dalam hatinya, lalu dia melihat monster yang menyerang ke arahnya dan perlahan mengangkat tangannya, dengan energi terbentuk di ujung jarinya. Menghadapi monster yang menyerang, Dev melambaikan jarinya dan beberapa semburan energi keluar. Pluk-pluk. Di bawah kekuatan tajam ini, tubuh monster itu langsung ditembus, dan darah muncrat, mewarnai area air menjadi merah. Mengaum. Melihat rekan mereka terbunuh, monster lain meraung, membuka mulut mereka yang berdarah dan bergegas menuju Dev dengan putus asa.
Menghadapi monster-monster ini, Dev tidak lagi merasa takut sama sekali, tetapi hanya bersemangat. Ini semua adalah sumber daya yang bagus untuk budidaya. Tapi saat Dev hendak membunuh monster-monster ini lagi, suara pelan terdengar di dalam air, suaranya seperti drum, menyebabkan riak di air. Dan monster yang awalnya menyerang Dev berbalik dengan cepat ketika mereka mendengar suara ini, lalu berenang ke satu arah, mengabaikan Dev. Dev sedikit terkejut, apakah monster ini benar-benar dikendalikan oleh seseorang? Setelah mengeluarkan ramuan binatang dari monster yang baru saja dia bunuh, Dev benar-benar mengejar monster itu. Dev sendiri tidak tahu sudah berapa lama dia berenang, namun tak lama kemudian sebuah pulau kecil muncul di hadapannya, pulau itu ditumbuhi pepohonan hijau dan burung-burung berkicau serta bunga-bunganya harum. Saat monster-monster itu berenang ke tepi pulau, mereka semua berhenti, lalu mulai berputar mengelilingi pulau. Dev tidak peduli lagi dengan monster-monster itu, dia ingin pergi ke pulau itu untuk melihat apakah pulau Diaoyu yang disebutkan Liu Xing, dan untuk melihat apakah ada monster tua yang tinggal di sana. Namun saat Dev hendak pergi ke darat, dia tiba-tiba merasakan tubuhnya menjadi ringan, lalu seluruh tubuhnya terlempar dari laut ke udara, dan kemudian tubuhnya jatuh langsung ke arah pulau. Pada saat ini, Dev panik, karena dia tahu bahwa dia tidak menggunakan kekuatan spiritual apapun, tetapi seseorang sedang mengendalikan tubuhnya tidak terkendali sama sekali, dan dia diangkat keluar dari laut. Boom! Tubuh Dev menghantam tanah dengan keras, membuat lubang yang dalam di tanah. Ketika Dev perlahan bangkit, dia menemukan bahwa Kenari dan yang lainnya juga ada di pulau itu. Tuan Kenari, mengapa kamu ada di sini? Dev bertanya pada Kenari dengan bingung. Tapi Kenari tidak berbicara, dia terus mengedipkan mata pada Dev. Dev mengikuti pandangan Kenari dan melihat seorang lelaki tua berambut putih sedang memancing di atas batu besar. Saya ingin memancing, tetapi saya tidak ingin menangkap siapapun. Orang tua itu memunggungi Dev dan yang lainnya dan berkata perlahan. Baru kemudian Dev menyadari bahwa dia telah ditangkap oleh lelaki tua ini, tidak heran tubuhnya tidak terkendali. Senior, apa kamu tidak tahu di mana tempat ini? Kami hanya lewat, tidak bermaksud tersinggung. Dev maju beberapa langkah dan berkata kepada orang tua itu. Dari tubuh lelaki tua itu, Dev tidak bisa merasakan sedikit pun gejolak nafas, jika lelaki tua itu hanyalah orang biasa, bagaimana dia bisa memancing dirinya keluar dari laut? Bab 2249, Kanibalisme. Jadi Dev bisa yakin bahwa lelaki tua ini pasti seorang master, dan dia adalah tipe orang yang bahkan tidak bisa mendeteksi auranya sendiri. Baru saja lewat, kamu membunuh dua monsterku. Kamu harus tahu bahwa aku membesarkan mereka untuk dimakan. Karena kamu membunuh monsterku, aku hanya bisa memakanmu. Kamu membuat api sendiri dan lihat siapa yang bisa dipanggang terlebih dahulu. Orang tua itu berkata tanpa menoleh ke belakang. Dev mengerutkan kening ketika dia mendengar bahwa lelaki tua itu ingin memakan orang, dan wajah Liu Xing menjadi pucat saat ini, dia tahu bahwa mereka benar-benar telah bertemu dengan monster tua legendaris. Senior, aku membunuh dua monstermu secara tidak sengaja. Aku bisa memberikan kompensasi kepadamu. Aku bisa memberikan apapun yang kamu inginkan atau apapun yang kamu inginkan. Kita semua adalah teman, dan tidak ada yang akan meninggalkan temannya. Dev tidak mungkin membiarkan salah satu dari mereka mengorbankan dirinya dan membiarkan lelaki tua itu makan. Karena kami sangat penuh kasih sayang dan benar, tidak ada yang boleh pergi. 5 orang bisa memberi saya makan selama beberapa hari. Orang tua itu berkata perlahan. Ketika Dev melihat lelaki tua itu tidak bisa dihubungi, alisnya langsung berkerut, dan ada niat membunuh di matanya. Senior, aku bisa memberimu kompensasi karena telah membunuh monstermu, tapi jika kamu bersikeras mempertahankan kami, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Nada suara Dev mulai menjadi dingin. Hahaha, walaupun aku sudah tua, aku masih suka mengunyah tulang yang keras, jadi kamu tidak perlu sopan padaku. Orang tua itu masih tidak menoleh ke belakang dan tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu jangan salahkan aku. Aura di tubuh Dev meledak secara ekstrim, dia tahu bahwa untuk menghadapi orang seperti itu, dia hanya bisa memukul dengan satu pukulan, jika tidak maka tidak akan ada kesempatan lagi. Tinju cahaya suci. Dev meninju punggung lelaki tua itu dengan keras tanpa ampun. Kekuatan spiritual yang menakutkan sangat besar, tinjunya sangat kuat, dan bahkan permukaan laut diaduk oleh pukulan Dev.
Namun, setelah pukulan Dev, lelaki tua itu tidak bergerak sama sekali, pepohonan di sekitarnya patah di bagian pinggang, dan Dev juga merasakan kekuatan kejutan balasan yang sangat besar, yang menyebabkan dia terus mundur, dan tubuhnya hampir jatuh. Pada saat ini, Dev memandang lelaki tua itu dengan kaget, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia paling tahu kekuatannya sendiri. Tanpa diduga, satu pukulan gagal mengguncang lelaki tua itu sama sekali, dan bahkan menjatuhkannya. Pada saat ini, bahkan Kenari dan yang lainnya membuka mulut karena terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Bahkan Dev tidak dapat berbuat apa-apa terhadap orang tua itu. Sepertinya mereka dalam bahaya hari ini. Selama bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berani menyerangku. Karena kamu membunuh monsterku, biarkan aku monster melahapmu sebagai kompensasi. Orang tua itu berkata kepadaku, dan dengan lembut mengambil pancing di tangannya. Saya melihat monster satu demi satu, seolah-olah mereka ditangkap dari laut, dan mereka semua mendarat di pulau. Total ada 5 monster, termasuk kura-kura, gurita, dan ikan aneh berkaki 4. Monster-monster ini semuanya berada pada level dewa perang, semuanya sangat jelek dan menjijikkan untuk dilihat. Orang tua itu melemparkan pancingnya ke laut lagi dan duduk dengan tenang, tidak pernah melihat ke belakang dari awal sampai akhir. Mengaum. Ikan monster berkaki 4 itu mengaum dan menyerang Dev dan yang lainnya secara langsung. Dan monster lain juga menyerang satu demi satu, Dev dan yang lainnya hanya bisa menerima tantangan itu. Karena Kenari dan Efron memiliki kekuatan yang rendah, mereka hanya dapat menghadapi satu monster. Dev sendiri sedang berhadapan dengan 2 monster. Saya melihat pedang pembunuh naga di tangan Dev muncul, cahaya tak berujung naik ke langit, dan energi menakutkan menyebar kemana-mana. Segera Dev dan yang lainnya bertarung dengan monster-monster itu, dan lelaki tua itu tidak jauh dari sana, diam-diam menatap ke laut seolah dia tidak bisa mendengar atau melihat. Bab 2250, penuh arogansi. Dev berteriak keras, dan pedang pembunuh naga di tangannya meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan kekuatan naga di atasnya terus mengalir. Potong. Dev menebas dengan pedangnya. Pedang pembunuh naga menghantam punggung kura-kura dengan keras. Punggung kura-kura yang keras mengeluarkan semburan cahaya. Pedang pembunuh naga Dev hanya meninggalkan bekas putih di punggung kura-kura. Jejak. Mengaum. Tepat ketika pedang pembunuh naga Dev menghantam punggung kura-kura, monster lain menyerang Dev, dan taringnya yang menakutkan menggigit Dev dengan ganas. Tubuh Dev bersinar dengan cahaya keemasan, tubuh emasnya yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan sisik emas menutupi tubuhnya. Saat ini, Dev seperti naga emas, ketika monster itu melihat Dev seperti ini, dia tertegun sejenak dan tidak berani mengambil langkah maju. Dev, sebaliknya, memanfaatkan celah antara monster dan pedang pembunuh naga, dan langsung bergabung menjadi satu dengan pedang pembunuh naga, dan menebasnya secara langsung. Kekuatan naga yang tak terhitung jumlahnya melilit Dev pada saat ini, Dev seperti pedang tajam, menghantam monster itu. Energi yang sangat tajam langsung menembus tubuh monster itu, meninggalkan lubang besar setebal tubuh seseorang. Tapi sebelum monster itu sempat berteriak, tiba-tiba dia jatuh ke tanah. Monster di alam dewa perang itu langsung dibunuh oleh Dev. Dan kura-kura itu menggerakkan tubuhnya perlahan, tiba-tiba membuka mulutnya, dan nyala api menuju ke arah Dev. Dev melompat, menghindari serangan api, dan berdiri di punggung kura-kura, mengepalkan tangan kanannya, dan seekor naga emas melingkari lengannya. Tinju cahaya suci. Dev meninju punggung kura-kura itu dengan keras. Kura-kura itu terkena pukulan dan mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dia memutar tubuhnya dengan putus asa, mencoba menjatuhkan Dev. Kaki Dev seperti beban berat, berdiri kokoh di punggung kura-kura, lalu dia meninju lagi. Setelah 3 pukulan berturut-turut, cangkang penyu yang keras akhirnya retak, dan penyu tersebut pun meratap, lalu mati dengan organ dalamnya pecah. Ramuan binatang itu dilepaskan sebelum terlambat, dan Dev bergegas menuju monster berikutnya. Saat ini, mata Dev memerah, seperti dewa pembunuh, pada akhirnya kelima monster itu mati di tangan Dev. Dev menatap punggung lelaki tua itu dengan dingin, lalu berkata kepada Kenari dan yang lainnya, "Tuan Kenari, ambillah pil binatang itu diberikan kepada kami, jangan menyerah." Kenari dan yang lainnya mulai mengeluarkan ramuan binatang dari tubuh monster yang mati itu. Pada saat ini, lelaki tua itu akhirnya meletakkan pancing di tangannya, berdiri perlahan menoleh dan menatap Dev. Saat ini, Dev melihat dengan jelas penampilan lelaki tua itu.
Meskipun lelaki tua itu berambut putih, tidak ada kerutan di wajahnya, dan kulitnya sangat bagus. Dia tampak seperti berusia parubaya di usia 40-an. Kamu memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda. Pantas saja kamu begitu sombong. Tapi di wilayah laut ini, hanya aku yang memerintah. Siapapun yang datang ke sini hanya bisa pasrah. Setelah lelaki tua itu selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan. Tiba-tiba, seperti badai, kekuatan besar menghantam Dev dan yang lainnya. Dev menarik napas dalam-dalam, mengerahkan seluruh energinya secara ekstrim, mencoba menahan serangan kekuatan ini. Sangat disayangkan bahwa di depan kekuatan besar ini, tubuh Dev seperti daun, dan dia langsung terlempar. Adapun kenari dan yang lainnya, serta mayat monster-monster itu, mereka terpesona oleh kekuatan ini tanpa jejak. Tubuh Dev terjatuh dengan keras di atas sebuah batu besar, batu itu pecah, dan tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan langsung hancur dan menghilang. Dev berdiri perlahan, hanya untuk merasakan sakit di dadanya, organ dalamnya berguling, dan kemudian seteguk darah hitam muncrat. Dev memandang lelaki tua di kejauhan dengan heran, tetapi sebelum dia bisa bereaksi, lelaki tua yang berada 100 meter jauhnya tiba-tiba tiba di depan Dev. Bab 2251, Menjinakkan. Dev dapat yakin bahwa lelaki tua ini pasti tidak cepat, tetapi berteleportasi. Dia seharusnya menggunakan sihir luar angkasa untuk bergerak di depannya dalam sekejap. Namun, dia dapat menggunakan sihir luar angkasa sedemikian ekstrim. Dev gugup pada saat itu. Kali ini bangun. Orang tua itu memandang ke arah Dev, dan dengan sedikit mengangkat telapak tangannya, tubuh Dev mulai melayang tak terkendali di depan orang tua itu. Dev menemukan bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia benar-benar tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki lelaki tua ini yang bisa begitu kuat. Bagus sekali badannya, aku ingin mencicipi betapa lezatnya dagingmu. Orang tua itu mencibir, dan Dev merasa napasnya mulai menjadi sulit. Dev meronta dengan tangannya, mencoba melepaskan diri. Tetapi ketika Dev sedang berjuang, lelaki tua itu tiba-tiba membeku, cibiran di wajahnya membeku, dan matanya tertuju pada cincin Tianlong di tangan Dev. Dev melihat sekilas ekspresi lelaki tua itu, lalu melihat ke cincin Tianlong miliknya, merasa sedikit terkejut. Mungkinkah lelaki tua ini juga anggota istana Tianlong miliknya? Tetapi ketika Dev mendapat ide ini, dia merasakan tubuhnya mengendur dan tiba-tiba melepaskan pengekangannya dan jatuh ke tanah. Orang tua itu berlutut di depan Dev dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. Budak tua Kuyuncang tidak tahu bahwa penguasa istana akan datang. Kejahatannya pantas mendapatkan 10.000 kematian, kejahatannya pantas mendapatkan 10.000 kematian. Orang tua itu berlutut di depan Dev, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dan seluruh tubuhnya sedikit gemetar. Dev memandang lelaki tua yang berlutut di depannya dan sedikit bingung sejenak, bahkan jika dia memiliki cincin Tianlong dan merupakan penguasa Aula Tianlong, Kuyuncang tidak perlu terlalu takut padanya, kanan. Dengan kemampuan Dev saat ini, Kuyuncang dapat mengalahkan Dev hanya dengan lambaian tangannya, jadi mengapa dia harus begitu ketakutan hingga gemetar? Apakah kamu juga anggota istana Tianlong? Dev bertanya pada Kuyuncang dengan ragu-ragu. Kuyuncang mengangguk dan berkata, ya, budak tua ini telah menunggu tuan istana di sini selama lebih dari 20 tahun. Bangun. Dev meminta Kuyuncang untuk bangun, dan kemudian melanjutkan bertanya, apakah kamu satu-satunya di pulau ini? Apakah kamu satu-satunya di kelasmu? Dev tahu bahwa ada 13 aula di Aula Tianlong, tetapi setiap aula berisi sekelompok orang, dan Kuyuncang adalah satu-satunya di sini, jadi dia bisa dianggap sebagai aula. Tuan istana, saya satu-satunya di pulau ini, tapi saya bukan satu-satunya di sini, saya juga memiliki sekelompok bawahan. Setelah Kuyuncang selesai berbicara, dia mengeluarkan suara aneh dari mulutnya. Dev pernah mendengar suara ini di laut ketika dia dikejar oleh monster-monster itu, karena suara inilah monster-monster itu pergi. Saat suara dari mulut Kuyuncang keluar, gelombang bergejolak muncul di laut. Segera setelah itu, monster menjulurkan kepalanya keluar dari laut, dan beberapa monster melompat dari laut. Dev memandang lusinan monster di laut dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan kemudian bertanya, apakah ini semua orangmu? Ya, tapi sekarang mereka seharusnya menjadi bawahan tuan istana. Ini adalah monster yang telah aku jinakkan di sini selama lebih dari 20 tahun. Kata Kuyuncang. Saat ini, wajah Dev penuh rasa malu. Dia merasa telah lama membunuh semua monster, dan mereka semua adalah anak buahnya sendiri.
Bukankah banjir ini membanjiri kuil Raja Naga dan seluruh keluarga? Tidak lagi mengenali satu sama lain sebagai satu keluarga. Ku Yuncang sepertinya melihat rasa malu Dev, jadi dia berkata, Tuan Istana, monster-monster ini milikmu. Jika kamu membutuhkannya untuk budidayamu, aku bisa membuat mereka memuntahkan semua ramuan binatang. Tidak, aku baik-baik saja. Dev melambaikan tangannya dengan cepat. Jika ramuan binatang ini dijumlahkan, Dev tahu bahwa ramuan itu tidak akan bisa banyak membantunya meningkatkan kultivasinya. Tapi dengan sekelompok monster setingkat dewa bela diri, akan sangat luar biasa jika bisa berkeliling laut. Tuan Istana, aku akan mengajarimu cara mengendalikan monster-monster ini. Karena itu, Ku Yuncang memberitahu Dev metode mengendalikan monster itu. Dev tidak sabar untuk mulai bereksperimen dan menemukan bahwa monster-monster itu memang patuh, yang membuat Dev sangat bersemangat. Bab 2252, tidak ada kekuatan untuk melawan. Ku Yuncang, kamu berada di negara bagian mana sekarang? Jika kamu diminta untuk berurusan dengan keluarga-keluarga di dunia tersembunyi itu, apakah kamu akan percaya diri? Dev ingin tahu kekuatan seperti apa yang dimiliki Ku Yuncang yang membuatnya tidak bisa melawan. Sekarang orang-orang di dunia tersembunyi mengejarnya, Dev harus menemukan cara untuk membunuh mereka semua. Kembali ke kepala istana, saya sekarang adalah Kaisar Bela Diri kelas 8. Saya harus berurusan dengan keluarga-keluarga di dunia tersembunyi itu. Selama mereka tidak bersatu, saya tidak akan menganggap mereka serius. Dan jika keluarga alam tersembunyi itu berani datang ke laut, meskipun mereka bersatu, saya tidak akan takut sama sekali. Ku Yuncang berkata pada Dev. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung terkejut. Pantas saja dia tidak bisa menangkap satu gerakan pun di depan Ku Yuncang. Ternyata dia adalah Martial King kelas 8. Alam ini jauh berbeda. Dev hanya dewa bela diri kelas 3 sekarang. Jika dia bertarung melawan Kaisar Wu dari Jin yang baru, dia bisa melakukannya. Tapi menghadapi Kaisar Bela Diri kelas 8, Dev tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Untungnya, Ku Yuncang adalah bawahannya, kalau tidak, dia mungkin sudah mati di sini hari ini. Sepertinya jika Anda tiba-tiba bertransformasi dan menjadi seorang kultivator abadi, dapatkah Anda mengandalkan energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih dan menghasilkan kekuatan spiritual di dantian Anda? Dev bertanya pada Ku Yuncang. Tapi siapa tahu, Ku Yuncang menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, penguasa istana tidak mengetahui sesuatu. Bukan kekuatan spiritual yang dihasilkan dalam tubuh yang menjadi penggarap keabadian. Penggarap keabadian juga memiliki perbedaan. Memurnikan tubuh dan melatih ki, tetapi ada dua jenis bakat. Berlatihlah pada saat yang sama. Nafas yang dihasilkan dari latihan tubuh adalah kekuatan, dan kekuatan yang dipancarkan melalui otot dan persendian tubuh itulah yang disebut kekuatan murni. Pelatihan ki melibatkan memasukkan ki ke dalam dantian dan menyimpan kekuatan spiritual di dantian. Bila diperlukan, kekuatan spiritual dapat terkonsentrasi di satu tempat dan menyerang. Sama seperti pejuang masa kini dan kultivator abadi, pada kenyataannya, mereka berdua mencapai tujuan yang sama melalui jalan yang berbeda, dan tujuan utamanya adalah naik menuju keabadian. Jadi meskipun saya menerobos alam transformasi, meskipun saya menjadi abadi di masa depan, saya belum tentu bisa berkultivasi hanya dengan mengandalkan energi spiritual langit dan bumi. Saya tidak tahu apakah penguasa istana bisa mengerti. Ku Yuncang mengikuti penjelasan Dev, dan Dev juga sedikit bingung, seolah-olah dia mengerti, tetapi juga sepertinya tidak mengerti. Melihat Dev seperti itu, Ku Yuncang tersenyum tipis dan berkata, Tuan Istana, izinkan saya menjelaskan kepada Anda seperti ini, meskipun energi spiritual langit dan bumi kurang, atau bahkan tanpa energi spiritual langit dan bumi, saya bisa masih mengandalkan kultivasi untuk menjadi abadi. Ketika Ku Yuncang mengatakan ini, Dev tiba-tiba menyadari bahwa jika seorang pejuang menerobos alam transformasi, dia belum tentu mengubah metode kultivasinya dan mengandalkan energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih. Jika ada suatu tempat yang penuh dengan energi spiritual, pasti akan lebih baik jika mengandalkan energi spiritual langit dan bumi untuk berlatih, tetapi sekarang energi spiritual langit dan bumi kurang, sepertinya metode budidaya seperti milik Ku Yuncang lebih cocok. Pada saat ini, Kenari dan yang lainnya datang, dan mereka terlempar ke ujung lain pulau oleh kekuatan mengerikan tadi. Karena mereka mengkhawatirkan Dev, beberapa orang bergegas. Namaku Dev. Berhenti memanggilku Tuan Istana. Panggil saja aku Tuan Dev. Melihat Kenari dan yang lainnya datang, Dev buru-buru memperingatkan Ku Yuncang. Dev tidak ingin orang-orang mengetahui tentang kuil Tianlong, karena Dev sendiri bahkan tidak mengetahui organisasi seperti apa kuil Tianlong itu.
Kenari dan yang lainnya berlari mendekat, mereka awalnya mengira Dev akan mengikuti Ku Yuncang dan melakukan pertarungan sengit, tetapi ketika mereka melihat dua orang itu berdiri bersama, seolah mengobrol, mereka semua terkejut. Tuan Kenari, Saudara Liu, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ini adalah lagu lama, jadi saya kira Anda tidak mengenal satu sama lain. Dev buru-buru mengikuti Kenari dan yang lainnya untuk memperkenalkannya untuk menghindari kesalahpahaman. Aku sangat menyinggung perasaanmu barusan, mohon lebih perhatian. Ku Yuncang buru-buru mengikuti Kenari dan yang lainnya untuk meminta maaf. Ketika beberapa orang melihat pakar top seperti Ku Yuncang berinisiatif untuk meminta maaf, mereka semua sedikit bingung. Bab 2253. Barbecue. Tuanku, kamilah yang menerobos masuk dengan gegabah, dan kami tersinggung. Kenari dan yang lainnya mengangguk dan membungkuk dengan cepat dan berkata, aku tidak punya banyak hiburan di pulau terpencil ini, jadi aku hanya memanggang monster-monster ini dan rasanya enak. Setelah mengatakan itu, Ku Yuncang siap memanggang Dev dan yang lainnya. Kenari berjalan menuju Dev dengan keraguan di wajahnya dan berkata, Dev, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Dev bertanya, pura-pura tidak tahu. Mengapa monster tua ini tiba-tiba menjadi begitu baik? Kenari bertanya. Entahlah, mungkin dia terkesan dengan kekuatanku, kata Dev bercanda. Kenari memutar matanya ke arah Dev, dia tahu itu pasti bukan karena alasan ini. Tapi karena Dev tidak ingin berkata apa-apa, Kenari tidak bertanya lagi. Segera barbeque-nya siap, dan Dev serta yang lainnya mulai makan. Pada saat yang sama, di pegunungan tepi pantai, Wang Deva dari Sekte Guntur Surgawi dan orang-orangnya telah mengejar ke sini. Yang juga mengejar di sini adalah 7 raja jahat dari Sekte Bintang Terbang. Tuan Kisah ini adalah kartu truf Sekte Bintang Terbang dan memiliki status lebih tinggi dari para tetua. Kali ini Leng Wudao mengirim Tuan Kisah, dan jelas dia ingin Dev mati. Melihat lautan luas di depannya, mata Wang Deva sedikit menyipit. Wang Deva, tuan muda kedua dari Sekte Guntur Surgawi dibunuh oleh Dev. Apakah Tong Hayang mengirimmu untuk memburu Dev? Jangan biarkan dirimu terbunuh jika kekuatanmu tidak sebaik Dev. Tuan Kisha berkata kepada Wang Deva. Wang Deva mendengus dingin, tapi tidak menjawab, karena dia tahu bahwa Kisah Jun adalah kartu truf dari Sekte Bintang Terbang, dan tidak ada yang tahu kekuatan aslinya, tapi kekuatannya pasti tidak kalah dengan miliknya. Melihat Wang Deva tidak berbicara, Tuan Kisha tidak memprovokasi dia lagi, tetapi melihat ke laut dan melanjutkan, anak itu pasti telah mengambil jalur air, tetapi monster merajalela di wilayah perairan ini, dan ada monster tua menghalangi jalan, mereka pasti tidak ada cara untuk melarikan diri. Tebanglah beberapa pohon untuk membuat rakit, dan kita akan menyusul. Tuan Kisha memberitahu murid-murid Sekte Bintang Terbang. Segera, Sekte Bintang Terbang mengambil tindakan dan berencana mengejar mereka melalui air. Dan Wang Deva terus memandangi laut dengan linglung, dengan ekspresi yang sangat serius di wajahnya, dia tahu bahaya wilayah laut ini. Tapi memikirkan kematian tragis Tong Yukai, Wang De berkata dengan hati, kamu juga menebang pohon dan membuat rakit. Wang Deva meminta murid Sekte Guntur Surgawi untuk menebang pohon dan berencana pergi ke laut untuk mengejar Dev. Dia harus membalaskan dendam putranya. Tepat setelah orang-orang dari Sekte Guntur Langit dan Sekte Bintang Terbang pergi ke laut, sekelompok orang lain muncul di tempat mereka semula berdiri. Kelompok orang ini adalah Sekte Surga Terbakar. Yao Qing memandang Wang Deva dan Kisah Jun yang telah pergi, dan sudut mulutnya melengkung. Dua orang idiot berani mengejar kita di laut. Dengan kemampuan mereka, meski mereka tidak mati di mulut monster itu, mereka akan dibunuh oleh Dev. Kekuatan Dewa Bela Diri Pelindung Agung kelas 9 di puncak tidak sebaik Dev, jadi bagaimana keduanya bisa menjadi saingan? Yao Qing mengetahui kekuatan sebenarnya Dev, bagaimanapun juga, Pelindung Agung sendiri yang mengatakannya. Tetapi Sekte Bintang Terbang dan Sekte Guntur Surgawi tidak mengetahui hal itu, mereka selalu berpikir bahwa kekuatan Dev hanya pada tahap awal Dewa Bela Diri. Pemimpin, apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu ingin menyusul juga? Seorang anggota Sekte Surga Terbakar bertanya. Jika kamu berani pergi ke wilayah laut ini, kamu sedang mencari kematian. Jika kita kembali, Dev tidak akan selamat, karena tidak ada yang bisa melarikan diri dari wilayah laut ini. Yao Qing melambaikan tangannya dan membawa orang-orang pergi, dia tahu Dev pasti akan mati. Karena dengan kekuatannya, dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa melewati wilayah laut ini, dan bahkan lebih mustahil lagi bagi Dev.
Pemimpin, apakah benar ada monster tua di wilayah laut ini? Monster tua itu sangat menakutkan, membuat semua orang di dunia tersembunyi begitu ketakutan. Salah satu jemaah bertanya dengan sangat bingung. Bab 2254, Alarm. Ketika Yao Qing mendengar ini, ada sedikit ketakutan di matanya. Monster tua itu adalah orang terkuat yang pernah saya lihat. Saya khawatir hanya saya yang bisa lepas dari tangannya. Itu sudah lebih dari 10 tahun yang lalu. Petik 2. Yao Qing menjadi sasaran 3 sekte dan 6 sekte alam tersembunyi pada saat itu, dan seluruh sekte surga terbakar hampir musnah. Tidak ada tempat baginya di sini, jadi Yao Qing ingin mencari tempat tinggal di laut. Akibatnya, Yao Qing membawa ratusan orang dari sekte Ventian dan naik perahu ke laut, berencana mencari pulau terpencil dan membangun markasnya sendiri. Namun, mereka bertemu monster di laut. Setelah akhirnya berjuang untuk keluar, mereka menemukan sebuah pulau kecil, namun seorang lelaki tua aneh muncul dari pulau itu. Dengan serangan kejam dan gerakan mematikan, semua orang yang dibawa Yao Qing dengan cepat terbunuh dan terluka, tapi Yao Qing mengambil kesempatan itu untuk melompat ke laut dan menyelamatkan nyawanya. Lebih dari 10 tahun telah berlalu, namun ingatan Yao Qing masih segar, jadi dia kagum dengan kawasan laut ini dan tidak berani melangkah ke dalamnya. Pada saat ini, Wang Deva dan 7 raja jahat sedang berlayar di laut, ketika mereka melihat mayat monster muncul di wilayah laut dan sebagian besar air laut berwarna merah, mereka tahu bahwa pertempuran telah terjadi di sini. Dev seharusnya ada di dekatnya. Mayat monster ini jelas telah terbunuh belum lama ini. Kejar dia dengan cepat. Ketika Wang Deva melihat mayat monster itu, dia buru-buru memerintahkan untuk mempercepat. Setelah melihat ini, Tuan Qixia juga memerintahkan rakyatnya untuk mempercepat dan mengejarnya secepatnya. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh besar menyebar ke seluruh wilayah laut. Suara gemuruh itu seperti guntur, dan seluruh permukaan laut mulai bergulung. Ketika Wang Deva dan 7 raja jahat melihat ini, mereka semua tercengang, mengetahui bahwa mereka telah bertemu monster. Namun, mereka berdua tidak takut. Sebaliknya, wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Karena monster seperti itu, ramuan binatang adalah harta karun. Dev dan yang lainnya, yang sedang makan barbeque di jalan, juga mendengar suara gemuruh ini. Ku Yuncang mengerutkan kening, dan niat membunuh muncul di matanya. Seseorang berani masuk ke wilayah perairan ini dan mencari kematian. Ketika Dev mendengar ini, dia tahu bahwa raungan keras ini adalah peringatan monster ketika seseorang menerobos masuk. Dan Dev juga dapat menebak bahwa penyusup itu pasti datang untuknya, tetapi dia tidak tahu dari sekte mana dia berasal. Orang-orang ini seharusnya ada di sini untuk memburuku. Dev berkata dengan tenang. Ketika Ku Yuncang mendengar ini, aura pembunuhnya menjadi lebih kuat dan dia berkata, mereka berani mengejar Tuan Dev, saya akan membunuh mereka sekarang. Ku Yuncang berdiri dan hendak pergi, tapi dihentikan oleh Dev. Laoku, tunggu sebentar. Aku akan lihat siapa yang berani mengejarmu lebih dulu. Jika aku kalah, belum terlambat bagimu untuk mengambil tindakan. Dev berencana untuk menyelesaikannya sendiri. Jika lawannya adalah seorang master dan dia tidak bisa mengalahkannya, maka dia akan membiarkan Ku Yuncang mengambil tindakan. Sekarang Ku Yuncang ada di belakangnya, Dev percaya diri dan tidak perlu takut dengan orang-orang dari 3 sekte dan 6 sekte di dunia tersembunyi. Oke, jika Tuan Dev dalam bahaya, kirimkan saja saya sinyal. Ku Yuncang mengangguk dan berkata. Dev bangkit dan pergi setelah tiba di pantai. Dev menggunakan metode yang diajarkan oleh Ku Yuncang untuk memanggil monster. Kemudian dia melompat, berdiri di atas monster paus pembunuh, dan kemudian menuju ke tempat di mana auman itu baru saja terjadi. Pada saat ini, Wang Deva dan Lord Qixia sedang berdebat tentang monster-monster di depan mereka. Lord Qixia, aku membunuh monster ini, jadi pil binatang itu harus diberikan kepadaku. Kata Wang Deva. Jika aku tidak melukai monster ini, dia pasti sudah kabur sejak lama. Kamu memanfaatkanku dan menyerangnya secara diam-diam. Kata Tuan Qixia dengan wajah dingin. Kedua geng itu sedang berperang satu sama lain demi pil binatang buas, dan mereka tampaknya akan bertarung. Tetapi pada saat ini, saya melihat gelombang besar bergulung di kejauhan, dan gelombang itu semakin dekat. Wang Deva dan 7 raja jahat buru-buru melihat ke kejauhan dan menemukan ada lusinan monster di bawah ombak besar. Tubuh besar mereka berenang dan memicu gelombang besar. Bab 2255. Pertempuran. Melihat begitu banyak monster, ekspresi wajah kedua orang itu membeku. Mereka tidak tahu apakah mereka sedih atau bahagia.
Namun tak lama kemudian, mereka melihat sesosok manusia berdiri di atas monster paus pembunuh, yang mengejutkan mereka. Namun ketika dia semakin dekat, Wang Deva sekilas mengenali Dev. Dev, ini Dev, orang ini belum melarikan diri. Ketika Wang Deva melihat Dev, matanya merah, dan dia gemetar karena kebencian karena membunuh putranya. Namun, penguasa kisah sedikit mengernyit, bertanya-tanya mengapa Dev bersama para monster, terlebih lagi, tampaknya monster-monster ini adalah tunggangan Dev, dan tidak ada monster yang menyerang Dev. Dev mendatangi Wang Deva dan Tuan Qixia, dan melihat monster yang membunyikan alarm, terbaring di air saat ini, dibunuh oleh orang-orang ini, mata Dev penuh amarah. Saat ini, monster-monster ini sudah menjadi bawahan Dev dan bagian dari istana Tianlong mereka, jika seseorang membantai bawahannya, tentu saja Dev akan marah. Dev mengenal Wang Deva tetapi tidak mengenal penguasa kisah, jadi dia bertanya kepada penguasa kisah, siapa kamu? Apakah kamu membunuh monster ini? Tuan Qixia memandang Dev di usia yang begitu muda, dengan aura yang tak terlukiskan tentang dirinya, dan sedikit terkejut di dalam hatinya. Saya Tuan Qixia, dari Sekte Bintang Terbang, dan Anda adalah Dev, orang yang membunuh tuan muda saya. Tuan Qixia bertanya pada Dev. Apakah kamu berbicara tentang pria yang bukan laki-laki atau perempuan? Meskipun aku tidak membunuhnya, tetapi jika dia dibunuh, cepat atau lambat aku akan membunuhnya. Dev berkata dengan tenang. Kata-kata Dev langsung membuat 7 raja jahat marah, matanya sedikit menyipit, dan aura pembunuh langsung menutupi tubuh Dev. Wah, nada bicaramu gila sekali, aku akan membunuhmu hari ini untuk membalaskan dendam tuan muda. Aura Lord Qixia mulai meledak, dan ombak mulai melonjak di permukaan laut. Huff, biarpun kamu tidak membunuhku, aku akan membunuhmu. Jika kamu berani membunuh monsterku, kamu pantas mati. Aura di tubuh Dev juga mulai meledak, siap bertarung kapan saja. Dev, kenapa monster ini milikmu? Ini adalah monster yang tumbuh di laut, dan mereka telah menjadi keluargamu. Apakah kamu tidak tahu malu? Tapi kamu mengirimi kami begitu banyak monster sekaligus, jadi aku ingin berterima kasih. Pil binatang buas yang banyak ini cukup untuk aku latih dalam waktu yang lama. Wang Deva memandang Dev dengan dingin dan berkata, jika kamu memiliki kemampuan untuk mendapatkan ramuan monster-monster ini, datanglah. Dev mengeluarkan suara aneh di mulutnya, dan kemudian puluhan monster sepertinya telah mendengar perintah tersebut dan mulai melakukan kekerasan. Diiringi raungan, mereka menyerang orang-orang dari Sekte Bintang Terbang dan Sekte Guntur Surgawi. Kalian pasti tahu kalau ini semua adalah monster-monster di alam Dewa Perang, dan mereka masih berada di laut. Laut adalah medan pertempuran utama monster-monster ini. Dengan serangan monster-monster ini, orang-orang dari kedua kelompok langsung menjadi bingung, dengan raungan dan ratapan, seluruh permukaan laut menjadi merah. Wang Deva memandangi murid-murid Sekte Guntur Surgawi. Dari waktu ke waktu, beberapa orang terkubur di mulut monster. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh, tetapi ada juga sedikit keraguan. Dia tidak mengerti mengapa monster-monster ini mendengarkan Dev, tapi ini bukan waktunya untuk mencari tahu. Dev, ambillah nyawamu. Wang Deva berteriak dengan marah, dan pisau panjang tiba-tiba muncul di tangannya, nafas bergulir di pisau panjang itu dan menyapu ke arah Dev. Dan penguasa kisah sepertinya memiliki pemikiran ekstra. Alih-alih menyerang Dev, dia malah bertarung melawan monster dan mulai menyerang dengan ganas. Matanya terus-menerus memperhatikan pertarungan antara Dev dan Wang Deva. Dev dapat mengendalikan lusinan monster, yang di luar dugaan Qixia Jun, jadi dia berencana untuk melihat situasi di lokasi sebelum membuat rencana. Jika situasinya menjadi buruk, dia akan memimpin orang-orangnya untuk segera mengungsi ke sini, bagaimanapun, kekuatan mereka akan terganggu saat bertarung di laut, tetapi monster-monster ini dapat mengerahkan kekuatannya secara ekstrim. Bab 2256, mengalahkan musuh dengan satu gerakan. Saat ini, Dev menghadapi serangan Wang Deva tanpa panik sedikit pun, dengan level Wang Deva, Dev tidak takut sama sekali. Dewa Bela Diri puncak kelas 9 dari Pelindung Agung Sekte Surga Terbakar telah dikalahkan Wang Deva, Dewa Bela Diri yang baru saja dipromosikan ke kelas 9, dapat dengan mudah dikalahkan oleh Dev. Melihat pisau panjang Wang Decai, Dev sedikit bergoyang dan menghindar dalam sekejap. Wang Deva tercengang, dia tidak menyangka Dev bisa menghindari serangannya dengan mudah. Wang Deva berteriak lagi, ribuan pedang di langit. Pisau panjang di tangan Wang Deva berubah menjadi cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian semua cahaya pedang ini menuju ke arah Dev.
Dev mengatur napasnya, tiba-tiba menjentikkan tangannya, dan energi yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari ujung jarinya, dan kemudian cahaya pedang bertabrakan satu sama lain. Boom! Terjadi ledakan, dan kemudian seluruh ruang mulai berguncang, dan permukaan laut menimbulkan gelombang besar. Melawan Wang Deva, Dev bahkan tidak menggunakan pedang pembuluh naga dan bertarung dengan Wang Deva dengan tangan kosong. Wajah Wang Deva serius dan dia menatap Dev dengan mata sedikit menyipit. Dan Tuan Qixia, yang telah bertarung dengan monster, melihat ke sini dari waktu ke waktu, ketika dia melihat Dev bertarung dengan Wang Deva dengan tangan kosong, dia juga sangat terkejut. Dengan kemampuan kecil ini, kamu berani membalas dendam padaku. Dev memandang Wang Deva, mencibir, lalu dengan lembut meraih laut dengan tangan kanannya. Segera setelah itu, kolom air naik ke atas laut, kemudian kolom air tersebut ditangkap di tangan Dev dan diubah menjadi tombak. Di atas tombak tersebut, terlihat aliran udara yang terus berputar dan bergelombang. Dev melemparkan tombak di tangannya ke arah Wang Deva, yang seketika menyebabkan langit dan bumi bergerak, dan pusaran air besar mulai muncul di permukaan laut. Merasakan adegan ini, wajah Wang Deva menjadi sangat jelek, dia tidak pernah menyangka bahwa Dev, yang hanya seorang dewa bela diri kelas 3, benar-benar bisa mengerahkan momentum yang luar biasa. Wang Deva mengertakkan gigi dan tiba-tiba menebas ke depan dengan pisau panjang di tangannya, pisau panjang itu langsung mengenai tombak yang diubah oleh air laut, langsung menghancurkan tombak tersebut. Ketika Wang Deva melihat ini, cibiran muncul di wajahnya, dia tidak menyangka momentum Dev luar biasa, tetapi kekuatannya tidak terlalu besar. Namun saat Wang Deva sedang bangga, tiba-tiba tombak yang hancur itu perlahan mengeras kembali, dan seketika berubah menjadi tombak lagi, langsung menuju ke arah Wang Deva. Melihat Wang Deva tidak bisa mengelak, dia hanya bisa memegang pisau panjang di dadanya untuk memblokir serangan tombak. Boom! Tubuh Wang Deva langsung pingsan, dan ada celah pada pisau panjang di tangannya. Tubuh Wang Deva terus mundur ke atas permukaan laut, menembus ombak, dan terbang ratusan meter sebelum berhenti. Darah muncrat dari mulutnya, dan napasnya dengan cepat melemah. Banyak prajurit dari Sekte Guntur Surgawi terkejut saat melihat ini. Bahkan Wang Deva bukanlah tandingan Dev. Bukankah orang-orang ini mati sia-sia? Tuan Qixia, yang telah mengamati situasinya, mengubah wajahnya secara drastis, dan keterkejutan di matanya melampaui kata-kata. Dia tidak menyangka Dev akan melukai Wang Deva secara serius dengan satu gerakan, kesenjangan kekuatan seperti ini jelas bukan sesuatu yang bisa dia atasi. Dilihat dari situasi ini, Dev bukanlah dewa bela diri kelas 3, dia pasti telah mencapai level kaisar bela diri. Mereka semua mengira Dev adalah dewa bela diri kelas 3 ketika mereka masuk, kesalahan penilaian kekuatan ini berarti mereka akan dengan mudah dibunuh oleh Dev. Qixia Jun juga sedikit beruntung saat ini. Untungnya, dia telah mengawasinya. Jika tidak, dengan level puncak dewa bela diri kelas 9, dia tidak akan pernah menjadi lawan Dev. Jalan. Tuan Qixia buru-buru memanggil orang-orang dari Sekte Bintang Terbang untuk mengungsi. Semua orang di Sekte Guntur Surgawi juga ingin melarikan diri, tetapi mereka terjerat oleh monster dan tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Bab 2257, Pembantaian. Sekarang kamu sudah di sini, jangan pernah berpikir untuk pergi. Mata Dev bersinar dengan niat membunuh, dan kemudian dia mengangkat tangannya, dan gelombang besar setinggi lebih dari 10 meter naik di atas laut, kemudian ribuan anak panah muncul dari gelombang besar dan menuju ke arah orang-orang dari Sekte Bintang Terbang yang melarikan diri. Kekuatan spiritual Dev terkondensasi pada bulu panah ini, memenuhi langit dan ladang seperti badai yang dahsyat. Para prajurit dari Sekte Bintang Terbang, apakah mereka orang suci bela diri atau dewa bela diri, tidak mampu menahan bulu panah ini, mereka semua menembus ke dalam tubuh mereka dalam sekejap dan tidak bisa mati lagi. Dalam sekejap, permukaan laut berubah menjadi merah darah. Melihat orang-orang yang dibawanya sekarat satu persatu di depan matanya, mata Tuan Qixia penuh ketakutan. Dia hanya bisa mengeluarkan seluruh nafas di tubuhnya, dan mengelilingi dirinya sendiri. Bentuk perisai. Dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk peduli pada orang lain, jadi dia hanya bisa melarikan diri dengan putus asa, dia ingin meninggalkan tempat seperti api penyucian yang menakutkan ini. Dia menyesal menyetujui pemimpinnya untuk memburu Dev. Dia tidak pernah mengira bahwa seorang pejuang dari dunia luar akan memiliki kekuatan kaisar bela diri ini di luar pengetahuannya. Pada akhirnya, Tuan Qixia terluka parah dan melarikan diri, dan semua orang dari Sekte Bintang Terbang yang dibawanya mati di laut. Dev tidak mengejar penguasa Qixia, tetapi berjalan di atas air dan berjalan menuju Wang Deva selangkah demi selangkah.
Wang Deva memandang Dev, yang sedang berjalan mendekat, dan merasakan tatapan Dev, dengan ekspresi sangat ngeri di wajahnya. Dia hanya melihat dengan matanya sendiri, Tuan Kisah dan orang-orang dari Sekte Bintang Terbang, melarikan diri seperti anjing tersesat, tetapi Dev melambaikan tangannya dan membunuh mereka di laut. Anda tahu bahwa penguasa Kisah lebih kuat dari dia, tapi dia sebenarnya berani mengikuti Dev. Pada saat ini, Wang Deva akhirnya mengerti mengapa penguasa Kisah tidak mengambil tindakan, tetapi diam-diam mengamati dari samping. Dev, jangan bunuh aku. Wang Deva ketakutan dan berdoa setelah Dev. Aku tidak akan membunuhmu, tetapi kamu ingin membunuhku, jadi mengapa aku menahanmu? Dev bertanya dengan dingin. Aku datang hanya untuk memburumu untuk membalaskan dendam putraku. Kamu mengatakan bahwa Tong Yukai dibunuh oleh pelindung besar dari Sekte Surga yang terbakar. Aku percaya padamu sekarang. Saat aku kembali, aku akan membiarkan Sekte Guntur Surgawi memburu Sekte Pembakaran. Sekte Langit, aku tidak akan pernah mempersulitmu. Wang Deva berkata cepat. Tong kamu adalah anakmu. Dev memandang Wang Deva dan bertanya. Wang Deva mengangguk, tapi tidak berbicara. Senyuman muncul di wajah Dev, lalu dia berkata, aku bisa mengampuni nyawamu, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman mati, tapi kamu tidak bisa lepas dari hukuman hidup. Setelah Dev selesai berbicara, dia tiba-tiba menendang dan mematahkan salah satu lengan Wang Deva dalam sekejap. Wang Deva menahan rasa sakit yang hebat tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan keringat dingin menetes dari dahinya. Lengan yang patah tidak berarti apa-apa bagi Wang Deva. Selama dia kembali dan memulai modifikasi genetik, lengan yang patah itu akan pulih. Yang utama sekarang adalah menyelamatkan nyawanya. Kamu boleh pergi, tapi izinkan aku memberitahumu, bahwa Tong Yukai memang dibunuh oleh pelindung hebat dari Sekte Surga Terbakar, dan itu tidak ada hubungannya denganku. Setelah Dev selesai berbicara, dia melompat ke monster-monster dan kemudian berlari menjauh. Wang Deva menahan rasa sakit yang parah dan menuju ke pantai. Pada saat ini, di pegunungan di tepi laut, Tuan Kisha penuh luka dan terengah-engah. Tuan Kisha merasa sangat beruntung bisa melarikan diri, jadi dia ingin kembali ke Sekte Bintang Terbang sesegera mungkin dan memberitahu Leng Wudao bahwa kekuatan Dev tidak lagi seperti yang mereka ketahui. Tapi ketika Kisha Jun menarik napas beberapa kali dan hendak melanjutkan perjalanannya, dia tiba-tiba dihadang oleh sekelompok orang. Tuan Kisha mendongak dan wajahnya langsung berubah menjadi sangat jelek. Yao King. Ada sedikit ketakutan di mata Tuan Kisha. Yao King ini adalah pemimpin dari Sekte Surga Terbakar, dan Sekte Surga Terbakar serta 3 sekte dan 6 sekte alam tersembunyi semuanya memiliki permusuhan. Sekarang tiba-tiba seseorang dari Sekte Surga Terbakar muncul dan menghalangi jalannya. Tuan Kisha tahu itu dia dalam masalah. Bab 2258, Cahaya yang tidak bisa dilihat orang lain. Sebagai kartu truf Sekte Bintang Terbang, dia dipukuli seperti ini oleh 5 junior dari luar dunia. Sungguh memalukan. Yao King memandang Kisha Jun dengan senyum tipis. Bagaimana kamu tahu? Tuan Kisha sangat bingung bagaimana Yao King bisa tahu. Mereka semua bertempur di laut, dan tidak banyak orang yang tahu tentang pengejaran Dev. Tentu saja saya tahu, dan saya juga tahu bahwa Anda ingin membalaskan dendam Tuan Muda Anda. Tetapi bahkan jika Anda membunuh Dev, Anda tidak dapat membalaskan dendam Tuan Muda Anda. Yao King berkata sambil mencibir. Kenapa? Yao King mengerutkan kening, tapi dia dengan cepat mengingat apa yang dikatakan Dev. Dikatakan bahwa Tong Yukai dan Leng Yun dibunuh oleh tetua agung dari Sekte Ventian sekarang setelah Yao King mengatakan ini, sepertinya apa yang dikatakan Dev benar. Ternyata Tuan Muda tertua kami benar-benar dibunuh oleh Sekte Surga Terbakar Anda. Tuan Kisha menyipitkan matanya sedikit, dengan rasa dingin yang tak terlukiskan di matanya. Ya, baik Tong Yukai dan Leng Yun meninggal setelah kekuatan mereka diserap oleh tetua kita, tapi sudah terlambat bagimu untuk mengetahuinya sekarang. Kata Yao King, dan menamparkan Tuan Kisha dengan telapak tangannya. Kisha Jun ingin menghindar, tapi dia tidak bisa mengelak sama sekali, dan langsung ditampar sampai mati oleh Yao King. Melihat tubuh Tuan Kisha, Yao King tersenyum dingin, lemparkan tubuh itu ke laut. Sekarang Sekte Bintang Terbang mengikuti Dev, dia pasti akan bertarung sampai mati. Yao King memancarkan rasa dingin, lalu berbalik dan pergi. Di Kepulauan Diaoyu, Dev telah kembali. Dev, kamu baik-baik saja. Melihat ini, Kenari buru-buru melangkah maju dan bertanya. Ada apa?
Aku mengambil lusinan monster setingkat dewa bela diri dan menghajar mereka hingga babak belur. Dev berkata dengan sangat bangga. Memikirkan bagaimana dia membawa monster-monster itu untuk memamerkan kekuatannya, Dev merasa lega. Sungguh menyenangkan mendengar Anda mengatakan itu. Bagaimana kalau Anda memberi saya metode mengendalikan monster dan saya akan mencobanya juga? Kurang dari BR lebih besar dari. Kenari sangat bersemangat dan ingin mencoba mengendalikan monster itu. Lupakan saja, kita harus pergi dan kembali. Konferensi alam rahasia akan segera diadakan, jadi Dev harus segera kembali, tetapi dia tidak punya waktu untuk bermain dengan Kenari di sini. Melihat perkataan Dev, Kenari hanya bisa membuang rasa penasarannya. Setelah perpisahan singkat, Dev meminta Liu Xing dan Liu Rui untuk kembali, dan mereka juga mengucapkan selamat tinggal kepada Ku Yuncang dan bersiap untuk kembali ke Kyoto. Namun tidak jauh dari kepulauan Diaoyu, Dev tiba-tiba menemukan ada cahaya redup menyinari laut. Tuan Kenari, apa yang kamu lihat di sana? Dev menunjuk tidak jauh dan berkata. Ada apa di sana? Kenari melihatnya lama sekali dan tidak menemukan apapun. Apakah ada cahaya yang bersinar di sana, tidakkah kamu melihatnya? Dev sangat terkejut, mengapa Kenari tidak bisa melihat cahaya itu? Apakah ada cahaya di sana? Kenari tampak bingung, lalu bertanya kepada Efron, Efron, apakah kamu melihat sesuatu yang bersinar? Tidak, Efron menggelengkan kepalanya. Apakah kamu melihat bahwa tidak ada tempat yang bersinar sama sekali? Kamu terpesona. Kata Kenari. Namun Dev yakin bahwa dia tidak silau sama sekali meskipun cahayanya sangat lemah, Dev dapat melihat dengan jelas. Jadi Dev menuju ke tempat asal cahaya itu, meski sudah sangat dekat, Kenari dan yang lainnya tetap tidak menemukan cahaya itu. Hal ini membuat Dev merasa sangat aneh, mungkinkah hanya dia yang bisa melihat cahaya? Tuan Kenari, kalian berdua tunggu saya di sini, saya akan turun dan melihat. Dev berencana pergi ke laut untuk melihat apa yang bersinar. Aku akan pergi bersamamu untuk melihat apakah ada sesuatu, tapi aku tidak menemukan apapun. Kenari ingin mengikuti Dev ke laut untuk melihat apakah ada sesuatu yang bersinar. Segera, Dev mengikuti Kenari dan terjun ke dalam air. Bab 2259, Tulang Kristal. Setelah Dev dan Kenari memasuki air, mereka terus berenang ke bawah. Saat mereka melanjutkan ke bawah, cahaya mulai menjadi semakin gelap, dan area sekitarnya menjadi gelap gulita. Dev, di sini gelap sekali. Apakah ada sesuatu yang berkilau dimanapun? Kenari melihat sekeliling, merasa sedikit gugup, dan menarik erat pakaian Dev. Dev, sebaliknya, memancarkan aura, membentuk penghalang di sekitar mereka berdua, dan tubuhnya terus jatuh. Tidak bisakah kamu melihat sumber cahayanya? Dev memandang Kenari dengan heran dan bertanya. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Di sekelilingnya gelap gulita. Jika ada cahaya, aku pasti sudah menemukannya sejak lama. Jangan menakut-nakuti aku. Kenari melihat sekeliling, wajahnya menjadi sedikit jelek. Dev tidak berbicara, tetapi sedikit mengernyit dan mengikuti sumber cahaya. Dia tidak mengerti mengapa Kenari tidak bisa melihat sumber cahayanya, tapi hanya dia yang bisa melihatnya. Saat Dev dan yang lainnya terus terjatuh, mereka segera memasuki jurang yang sangat sempit. Melihat jurang yang gelap dan menyedihkan, Kenari sedikit menyesal. Jika dia tahu lebih baik, dia tidak akan mengikuti Dev ke bawah. Tapi sekarang setelah semuanya selesai, dia hanya bisa berpegangan pada sudut pakaian Dev dan terus terjatuh. Entah berapa lama, tapi air yang awalnya gelap tiba-tiba menjadi cerah. Apa itu? Kenari juga memperhatikan cahaya terang saat ini dan berkata dengan keras. Dev juga melihat ke arah cahaya dan menemukan kerangka putih yang memancarkan cahaya. Hal ini membuat Dev sangat penasaran, dia tidak mengerti mengapa ada tulang di laut dalam. Dan bagaimana tulang putih ini bisa bersinar? Dev dan Kenari mendekat dan melihat tulang putih itu sangat jernih saat ini, memancarkan cahaya, seperti kristal. Apakah ini tulang manusia asli ataukah terbuat dari kristal? Kenari berjongkok dan mengamati dengan cermat. Kerangka tulang putihnya sangat lengkap, bahkan jari-jarinya terlihat jelas, tapi entah kenapa tulang putih seperti itu tiba-tiba muncul di sini. Dev melihat tulang putih itu dengan hati-hati, dan tiba-tiba dia seperti menemukan beberapa garis khusus pada tengkorak itu. Dev buru-buru berjongkok dan melihat tengkorak itu dengan hati-hati. Saya melihat tengkorak itu penuh dengan garis-garis bersilangan dan bahkan beberapa tanda, yang membuat Dev sangat penasaran.
Tuan Kenari, menurutmu ini apa? Dev memanggil Kenari dan melihat dengan cermat garis-garis khusus di tengkorak itu. Kenari melihatnya dengan hati-hati, lalu berkata dengan terkejut, sepertinya ini peta. Mungkinkah itu peta harta karun? Lihat tempat ini. Apakah terlihat seperti pegunungan Kunlun? Di sini, di sini. Kenari mengikuti Dev dan menunjuk ke garis di atasnya. Setelah Kenari mengatakan ini, Dev menemukan bahwa peta yang digambar di atasnya sebenarnya adalah peta area ini, dan tempat yang ditandai secara khusus seharusnya berupa reruntuhan dan harta karun. Bagaimanapun, ada sekte budidaya abadi di mana-mana di bumi ribuan tahun yang lalu, dan ada juga berbagai harta surga dan bumi, jadi wajar untuk menemukan beberapa peninggalan dan harta karun sekarang. Tapi siapa orang ini? Dia benar-benar mengukir peta harta karun ini di tengkoraknya. Mengapa tulangnya muncul di sini? Dev bertanya. Lalu bagaimana saya tahu? Tapi kalau jenazahnya muncul di sini, pasti dibunuh di laut, lalu jenazahnya dibuang ke sini. Ditambah dengan pengaruh lingkungan di laut, tulang-tulang tersebut mulai mengkristal, dan akhirnya menjadi seperti ini. Tapi kamu bisa menemukan cahaya ini di laut. Ini bisa dianggap sebagai panduan bagimu dari suatu tempat. Kenari tidak bisa menjelaskan asal-muasal tulang tersebut dan mengapa dia ingin mengukir peta harta karun di tengkoraknya, lagi pula, tidak ada orang normal yang akan melakukan ini. Bab 2260, Anjing Pria dan Wanita. Dev mengangguk, lalu melemparkan tengkorak itu ke dalam ring penyimpanan, dan kemudian pasir di dasar laut mengubur tulang-tulangnya. Tidak peduli siapa orang ini, dia dimakamkan dengan damai. Dev tidak berniat mencari relik atau harta karun sesuai dengan tanda di tengkoraknya, karena dia tidak punya waktu, dia ingin segera kembali ke Kyoto secepat mungkin agar dia bisa menghadiri konferensi dunia rahasia. Saudara Dev, Tuan Kenari, apa yang Anda temukan? Melihat Dev dan Kenari kembali dari laut, Efron bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada apa-apa, hanya kerangka. Jika aku tahu lebih baik, aku tidak akan mengikuti. Kata Kenari. Ayo cepat kembali ke Kyoto secepatnya. Dev mendesak kami untuk segera berangkat. Setelah mendarat, beberapa orang naik pesawat dan terbang kembali ke Kyoto. Dan ketika Dev dan yang lainnya bergegas kembali ke Kyoto, Sekte Guntur Surgawi mulai diselimuti awan gelap. Wang Deva terluka dan kembali ke Sekte Guntur Surgawi, dan melaporkan situasinya kepada Tong Haiyang ketika dia mengetahui bahwa kekuatan Dev melebihi puncak Dewa Bela Diri kelas 9, wajah Tong Haiyang menjadi sangat jelek. Deva, Deva. Kali ini, istri Tong Haiyang berlari masuk dengan cemas. Deva, kudengar kamu terluka, kamu baik-baik saja. Kenapa kamu bahkan tidak bisa memukuli anak laki-laki? Adik ipar, aku baik-baik saja. Wang Deva menggelengkan kepalanya. Dan Tong Haiyang melihat istrinya begitu peduli pada Wang Deva, dengan kemarahan yang dalam di matanya, tapi dia terus menekannya. Deva, ini pil Buiki. Ambillah dan istirahatlah yang baik. Tong Haiyang mengeluarkan pil hijau dan berkata pada Wang Deva. Terima kasih, saudaraku. Wang Deva meminum pil itu dengan penuh rasa terima kasih dan menelannya tanpa ragu-ragu. Melihat Wang Deva menelan pilnya, Tong Haiyang menunjukkan cibiran di wajahnya. Setelah Wang Deva menelan pil tersebut, dia tiba-tiba merasakan organ dalamnya berputar, diikuti rasa sakit yang hebat. Wang Deva memuntahkan seteguk darah, lalu jatuh ke tanah. Dia memandang Tong Haiyang dengan tidak percaya dan berkata, saudaraku, kamu. Apa yang kamu berikan padaku untuk dimakan? Ini pil yang menyayat hati. Kamu pasti akan mati setelah meminumnya. Kata Tong Haiyang sambil tersenyum dingin. Deva, istri Tong Haiyang tampak gugup, lalu memandang Tong Haiyang dengan marah dan berkata, Tong Haiyang, apa yang kamu lakukan? Apa yang saya lakukan? Tentu saja saya membunuhnya, Tong Haiyang mendengus dingin. Saudaraku, kenapa kamu melakukan ini? Wang Deva masih bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Kamu masih berani bertanya kenapa? Mata Tong Haiyang menyipit, dan amarahnya tiba-tiba meledak, kalian berdua adalah sepasang bajingan, dan kamu menipuku. Apa menurutmu aku tidak tahu? Tong Yuke itu adalah anakmu dan tidak ada hubungannya denganku. Jangan kira aku tidak tahu. Alasan kenapa aku meminta Tong Yuke pergi ke reruntuhan Istana Narsisus adalah karena aku tahu reruntuhan Istana Narsisus sangat berbahaya. Jika dia pergi ke sana, dia mungkin akan mati di sana. Aku tidak menyangka dia benar-benar mati. Aku sangat senang. Selain itu, aku memintamu untuk mengejar Dev karena aku ingin menggunakan tangan Dev untuk membunuhmu, tapi aku tidak menyangka dia tidak melakukannya.
Membunuhmu dan kamu kembali dengan luka serius. Karena dia tidak membunuhmu, aku tidak akan membiarkanmu hidup. Setelah bertahun-tahun, aku akan mencabik-cabikmu. Aura Tong Haiyang naik seperti ledakan dan menyelimuti mereka berdua dalam sekejap. Melihat apa yang terjadi terungkap, wajah Wang Deva menjadi jelek sekali. Istri Tong Haiyang segera memohon belas kasihan, "Haiyang, saya salah. Tolong jangan bunuh saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi." Bukankah aku akan membunuhmu? Tapi kamu sudah berencana membunuhku. Jangan kira kamu bisa lepas dari mata dan telingaku. Dasar pria dan wanita jalang, pergilah ke neraka. Tong Haiyang melambaikan telapak tangannya, dan kekuatan besar langsung menghancurkan istrinya dan Wang Deva menjadi tumpukan daging. Melihat istri dan saudara angkatnya yang meninggal secara tragis, Tong Haiyang tampak masih marah dan terus meninju hingga menghancurkan seluruh ruangan. Bersambung.